Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari azim. Amma ba'du, hadratil muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, akhirul kiram, Pak Dharma selaku pemilik atau penggerak atau pembina atau itulah pokoknya ya, yang memiliki wilayah yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan kami dari Kementerian Agama Kota Metro, dari Dimas Islam Bu Indah, seyogyanya tadi Bapak Kasih mau hadir, namun ada acara mendadak sehingga tidak bisa hadir. Kawan-kawan penyuluh agama Islam non PNS Kementerian Agama Kota Metro dan juga sebagai pendamping produk halal di Kota Metro ini yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya, para pengusaha yang ada di Pasar Payungi Metro ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, iman, Islam, kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain sehingga malam hari ini masih bisa terus istiqomah. Ada yang namanya istiqomah enggak sih? Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang walaupun hanya sedikit tapi dikerjakan secara istiqomah. Istiqomah itu artinya continue gitu. Continue itu terus menerus. Jadi pengajian setiap malam Kamis ini sudah istiqomah selama ada berapa tahun Pak? Hampir 5 tahun, luar biasa. Ibu-ibu, kuncinya istiqomah itu apapun kondisinya harus berangkat tuh. Walaupun hujan, walaupun mati lampu, kalau kepingin mendapatkan nilai istiqomah itu dalam kondisi apapun harus hadir. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalau pada suatu ketika malam Kamis mati lampu sampai nggak hadir, dikhawatirkan malaikat rahmat itu turun pada malam hari itu. Nah, malam hari itu malaikat rahmat turun membagi rahmat sampai nggak hadir, maka nilai istiqomah sampai tidak dapat. Ini guru-guru kami para kiai itu berpesan, yang namanya amal istiqomah itu ya walaupun pengajian hanya sejam, setengah jam itu harus setiap malam Kamis saya harus pengajian di Payung, itu harus dipegang ibu-ibu dan saudara sekalian. Jadi amal yang dicintai oleh Allah salah satunya yang dilakukan terus menerus, continue, istiqomah walaupun hanya sebentar. Baca Quran pun begitu, walaupun hanya satu ngain, satu lembar, satu ayat, tapi kalau setiap hari kita baca itu lebih utama daripada satu juz sekali khatam dalam satu bulan, misalnya bulan Ramadan, tetapi hanya waktu itu saja. Itu lebih dicintai oleh Allah yang kita membaca satu ayat, dua ayat tetapi continue. Itu intermezzo. Kemudian alhamdulillah kita juga senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, salah satu Nabi yang diberikan hak khusus oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Sebenarnya Pak Dharma ini sudah sangat pas, sudah sangat sempurna pengajian di sini. Ada ngajinya, ada asmaul husnanya, ada solawatnya. Ini sudah lengkap di sini. Sudah menunya sudah menu lengkap. Adapun tausiah pengajian ini hanya sebagai tambahan saja, sebagai pengulangan saja, sebagai pengiling-iling, pengingat-ingat supaya kita tidak lupa. Karena manusia itu al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
kok orang menungso kok iling terus, itu jangan-jangan bukan manusia itu. Ada manusia kok lupa terus, jangan-jangan juga kurang itu. Maka salah dan lupa ini merupakan tempatnya manusia. Barokah dari lupa itu, kita ini kalau makan nggak ingat yang kotor-kotor, itu barokah lupa itu penting juga. Jadi jangan sampai kita nggak bisa lupa, iling terus sesuatu yang negatif itu kita ingat terus. Itu salah satu, kata Gus Bah, itu salah satu tipu daya iblis. Jadi kalau kita ini selalu terbelenggu oleh masa lalu itu nggak boleh. Jadi yang lalu ya biar berlalu, ya kita tatap ke arah ke depan. Jadi sebagai pengingat-ingat saja, ngaji itu sebagai pengingat-ingat saja, dan jangan terlalu sering nanti bosan. Malam hari ini temanya saya tadi di WA oleh Pak Ketua kita, Pak Haji Nur Muhammad, tentang apa ya, tak ini kewajiban sholat bagi seorang muslim. Ini betul sekali, karena yang diwajibkan sholat itu ya orang muslim. Selain muslim tidak diwajibkan sholat. Pertanyaannya, Anda muslim tapi kok nggak sholat, berarti kemuslimannya itu dipertanyakan. Maka sholat itu sebagai kewajiban wis jelas, wis cetok. Rukun Islam itu 5, salah satunya adalah sholat. Kalau sebagai muslim kok nggak sholat, berarti rukun Islamnya kurang 1. Lek kurang 1 berarti tidak sempurna. Aqimi sholat wa atu zakah warkahu ma'ar rokiin. Wis jelas, tulis namanya sholat itu wajib, wis jelas. Dan kita ini sebenarnya tahu, lek sholat itu wajib. Wong muslim itu semuanya pasti tahu. Tapi mengapa ada yang sadar, ada yang kesadarannya itu penuh, ada yang sedikit-sedikit, ada yang kesadarannya bahkan nggak sadar sama sekali kalau sholat itu wajib. Itu dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh lingkungan, dan pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau sholat memang itu sebuah kewajiban, ya mari kita laksanakan. Barangkali kalau kita ini yang wis gemar sholat lah ya, kita ini sudah orang yang setiap hari sholat lah, sehari semalam minimal berapa? 5 kali. Di sini 5 apa 6 sholat wajibnya? Ojo-ojo wis melu, wis salamnya sudah salam apa itu? Yang salam itu? Ada salam yang baru itu loh yang lagi viral sekarang ini. Nah itu masih 5 ya di sini ya, sama ya. Jadi kalau orang sholat itu samalah. Neng 29, neng 24, 33, semuanya sama. 5 waktu itu minimal sholat yang wajib. Kita ini sudah biasa sholat. Barangkali yang lebih ditekankan ya Pak Ustadz semuanya, Pak Dharma, bagi kita yang sudah biasa tiap hari sholat adalah menerapkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan. Nah ini kajian sholat bukan secara fikih lagi, tapi secara tasawuf. Jadi kalau orang yang sudah sholat itu adalah orang yang senantiasa satu, bahwa kita ini semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menyayangi, tengok kanan, assalamualaikum, tengok kiri, assalamualaikum, menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Itu nilai-nilai sholat. Adapun sholat kalau secara fikih kita udah tahu semua lah, nggak perlu dibahas. Yang perlu ditekankan adalah penekanan nilai-nilai sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai lucu, jangan sampai rancu. Kita sebagai orang yang rajin sholat, tetapi kesolehan kita di masyarakat ini dipertanyakan. Jangan sampai orang yang sudah hablum minallahnya sudah bagus, kepada Allah itu lek ono adzan baru Allah Akbar, langsung semuanya pekerjaan ditinggalkan semua, langsung ke masjid semua. Saking panggilan kepada Allah itu yang utamakan. Tapi jangan lupa kita juga punya kehidupan sosial ini hablum minan nas. Suruh gaul Pak. Di lingkungan kita ini kon gaul. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti dalam pergaulan. Nah, hablum minan nas itu penting. Kita menolong orang, menolong sesama. Ini mari sama-sama kita belajar. Kita terapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, sholat itu wajib jelas. Dan kedua, sholat itu kalau dalam hadis bisa dijelaskan, sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqomatin, waman tarokaha faqad hadamatin. Wis cetolek sholat itu tiangnya agama. Yang nyangga agama itu ya sholat. Bangunan ini kalau diibaratkan sebagai suatu bangunan ini kuat itu karena ada penyangganya Pak.
ono tiang-tiang ini sampai banyak ini kan kuat. Di sholat itu menyangga agama. Orang beragama kok nggak sholat, nah, itu dipertanyakan keagamaannya. Sholat itu bahkan disebut sebagai suatu kebutuhan. Wong muslim kok orang sholat berarti orang butuh. Orang butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat itu disebut sebagai kebutuhan kita ini, disebutkan dalam satu hadis. Saya nggak hafal hadisnya, tapi di situ dijelaskan kalau ada sungai yang mengalir, kemudian kita kok mandi 5 kali dalam sehari semalam, kira-kira badan kita ini bersih nggak secara fisik? Bersih Bu ya, bersih. Tapi kalau kita ini air ada, sabun ada, kok nggak mau mandi, kira-kira apa kamu nggak? Apa? Begitu pula sing ora sholat Bu, ya. Apa meneh sampai bertahun-tahun kok ora adus, kira-kira lek neloni bojone kira-kira. Nah, itu hakikatnya orang sholat itu kalau 5 waktu berarti mandi sehari semalam 5 kali. Kalau yang ada yang juga yang mandinya itu cuma seminggu sekali, tiap dino Jumat wae. Mending lah, mending. Tetapi ada juga yang setahun sekali mandinya. 2 kali ya. Tapi ada juga yang sekali, ada yang 2 kali. Tapi kalau kita ini sudah rajin lah ya. Jadi yang terpenting adalah Pak Dharma, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semua, khusus Pak Dharma. Apalagi kami ini sudah tim sehati, sertifikat halal gratis ini sudah mulai sedikit campur tangan ini. Campur tangan dalam hal pembuatan sertifikat halal. Bukan campur tangan yang lain, enggak berani. Jadi ibu-ibu ini, bapak-bapak yang punya usaha ini diharapkan mempunyai sertifikat halal. Sholat itu juga sebagai identitas loh Pak, Bu, sebagai identitas. Jadi dalam suatu hadis itu dijelaskan oleh Pak Muslim apa hadisnya? Nanti yang akan dihisab pertama kali itu di yaumil qiyamah itu apa? Sholat. Lek sholate apik insya Allah liyane melewati. Nek sholate bolong-bolong, sing liyane ya bolong-bolong. Maka sholat itu dijaga sebagai identitas, sebagai KTP. Sampai yang mau ngurus apa-apa Bu, ke kelurahan, kecamatan, kemana-mana, ngurus sertifikat halal ini. Lewat di KTP lah iso. KTP itu sebagai identitas. Ya sholat itu sebagai identitas. Amal apa saja kalau sholatnya tidak bagus, dianggap amalnya tidak bagus. Maka dijaga sholatnya. Begitu pula kaitannya dengan sertifikat halal. Sampai ini wis jelas wis seto peyek iki halal, gorengan halal, lontong halal, kopi halal. Tapi negara ini mengatur supaya ada pengakuan dari pemerintah bahwa produk sampean ini halal, maka dikeluarkanlah sertifikat halal gratis, dibantu oleh tim. Maka ini juga mudah-mudahan kami dari Kementerian Agama Kota Metro ini tim sedikit-sedikit lah. Jadi katanya khairun nas anfa'ahum linnas. Seapi-api manungso, sebagus-bagus manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan ada sertifikat halal, dagangnya jenengan itu semakin lari. Amin ya robbal alamin. Semakin dipercaya oleh konsumen, nggak ragu-ragu lagi membeli. Dagangnya lebih berkah, lebih barokah. Terus sing ngurus juga oleh pahala juga, sing ngurus ini oleh pahala karena sudah bisa mempermudah usahanya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu tidak perlu banyak Pak Nur yang saya sampaikan, sedikit saja. Ya nanti kalau misalnya ada lagi saya bisa lah diundang lagi, bisa. Gratis, insya Allah kami siap. Dari tim banyak ini bukan hanya ini, ada 40 orang, nanti bisa bergilir Pak Dharma. Nanti silakan saja hubungi Mas Ipul atau Pak Nur atau Bu Tri yang sudah punya kontaknya, nanti bisa sama-sama ngaji lah. Tadi hadisnya itu tentang tobat, tapi juga tentang menuntut ilmu di sana, tolabul ilmi. Jadi wong kilek belajar, belum belajar, malaikat menyebarkan sayapnya. Arep ngopo? Arep memberikan rahmat kepada orang yang mau belajar. Bahkan ikan-ikan di laut itu yang tak terhitung itu ikut mendoakan. Makanya kiaiku pernah ngomong, lek jenengan ki walaupun ngaji orang paham, tapi mendapatkan rahmat. Itu rahmat itu orang yang nggak tahu. Nanti sampean pulang itu kan nanti mikir di rumah itu sambil tidur berpikir, oh iya, apa iya ya, kan begitu nanti.
Di situ nanti rahmat Allah turun. Senantiasa hati kita nanti akan dituntun Bu untuk senantiasa berbuat baik. Nurnya itu nanti akan datang. Nur Muhammad. Mungkin itu Pak Dharma barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Terima kasih, kami sudah diterima di sini, sudah difasilitasi. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan disampaikan oleh Pak Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Mas Dharma, yang kami hormati Pak D. Kiai Sulis Muhammad Sulis. Beliau ini Kiai Kondang dari daerah Banjarsari maksud saya, 29. Dan semua rekan-rekan serta Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah Payungi dan juga santri dari Payungi. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumil akhir insyaallah akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Pak Dharma dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan janji kami beberapa waktu yang lalu terkait dengan pertemuan di awal, yaitu kami melakukan pendataan sekaligus membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan legalitas usaha Bapak Ibu. Apakah usaha yang Bapak Ibu jalani itu sudah berlabelkan halal atau belum, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah atas kerja dari teman-teman semua dan juga kerjasama Bapak Ibu, ya. Karena mohon maaf malam-malam ditelepon via WA, ya. Jadi diteleponi satu-satu Mas Dharma. Jadi kebanyakan kemarin data yang dikirim itu hanya berupa nomor handphone. Ada yang bahkan ditelepon malah telepon balik, Bapak ini sopo. Jadi sampai hari ini ya belum jadi. Orang begitu mau dibuatin malah nanya kan gitu. Nanya, udah dijelasin juga malah nggak mudeng. Ternyata waktu yang mendaftarkan itu bapaknya, yang nomor teleponnya nomor ibunya. Jadi ya nggak nyambung kan ya. Jaka sembung bawa. Aduh, saya nggak ngomong gitu loh Bu. Jangan dilanjutin. Baik, alhamdulillah hari ini Pak Dharma sesuai yang saya WA jenengan dalam acara lain-lain ini. Kami akan menyerahkan sertifikat halal yang sudah kami proses beberapa waktu yang lalu. Namun mohon maaf belum bisa semuanya keluar karena ada beberapa kendala. Satu, akun yang didaftarkan ternyata sudah terdaftar. Begitu kita cross check ternyata passwordnya lupa. Nah, sehingga kami pun kewalahan. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, NIB yang sudah kita buatkan, yang sudah kita mau kita daftarkan ternyata sudah terdaftar juga NIB-nya. Karena NIK itu hanya satu kali terpakai, ya. Nomor induk kependudukan itu untuk loginnya hanya satu kali, sehingga pada saat kita tanyakan itu passwordnya lupa yang bersangkutan atau nggak bisa terdeteksi. Nah, maka solusinya adalah monggo Bapak Ibu yang belum keluar itu bisa didaftarkan lagi dengan menggunakan KTP keluarganya yang lain, ya, bisa suami atau bisa anak atau yang lainnya yang masih dalam satu keluarga. Insya Allah nanti bisa kita buatkan lagi yang berproses. Namun yang hari ini mohon teman-teman sertifikat halal yang sudah ada karena kemarin kita bagi tim Pak,
Jadi kalau nginput sendiri kayaknya nggak mungkin, nggak selesai. Jadi ada beberapa dokumen yang kemarin itu yang kita buatkan terbagi menjadi beberapa orang sehingga tidak semuanya, dan bentuk sertifikat halalnya itu seperti ini Pak. Ya.